أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna bima jahilna wa zidna hudan wa tawfiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, puji rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, dengan hidayah dan taufiknya kembali kita bisa bertemu di majelis ini. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan sejenak di majelis ilmu ini tergantikan dengan waktu yang penuh kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'ut tabi'innya, utamanya kita insyaallah menjadi bagian dari para pengikut Rasulullah SAW yang bersemangat mengamalkan sunnahnya dan insyaallah dipertemukan kembali dengan Rasul yang kita cintai di yaumil qiyamah nanti dengan pertemuan yang indah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ada request di kesempatan kali ini, ada yang meminta bahas tentang riba. Hanya saja karena memang bab tentang riba itu sangat luas, saya ingin membahas satu jenis riba yang banyak masyarakat nggak ngeh kalau itu riba. Ya, yang saya maksudkan adalah riba dalam perkara jual beli. Karena banyak orang menganggap riba itu hanya terbatas utang piutang. Telat bayar, ada kelebihannya, harus kena cas gitu ya, ada bunganya dan seterusnya. Padahal pada dasarnya riba itu sendiri banyak jenisnya, banyak variannya. Dulu orang-orang jahiliyah pernah berkata kepada Rasulullah SAW yang Allah abadikan di surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Mereka menghalalkan riba itu karena beralasan atau beralibi jual beli juga enggak beda jauh seperti riba. Jadi riba itu ya bahasanya jual beli, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Maka Allah menjawab, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam kajian tentang fikih muamalah, khususnya dalam madhab Imam Syafi'i, riba itu ada 3 jenis. 1, ada riba nasi'ah. Nasi'ah itu artinya riba karena diakibatkan terlambat dalam membayar. Bahasanya apa ya? Sudah kena jatuh tempo, telat bayar. Bahasanya kalau dulu orang kafir Quraisy mengatakan turbi am tuzid. Anda mau bayar utang Anda atau kami tambah waktunya dengan konsekuensi ada tambahan biaya harus Anda bayar. Itu namanya riba nasi'ah. Yang kedua ada namanya riba fadl. Riba fadl itu salah satunya nanti kita akan bahas, riba karena diakibatkan kelipatan barang yang dimana kemudian kita membeli barang tersebut. Nanti kita akan jelaskan. Dan yang terakhir ada namanya riba al-yad. Kalau riba al-yad itu artinya riba karena tak telat memberikan barangnya. Jadi udah dibeli tapi telat bayar memberikannya. Ya, jadi ini berarti dalam posisi si pedagangnya mungkinnya telat dalam menyerahkannya. Tapi prinsipnya Rasulullah mengatakan al-akhidu wal mu'ti fihi sawa. Orang yang terlibat dalam riba yad ini telat menyerahkannya, baik si pedagangnya ataupun si pembelinya hukumnya sama. Ya, sama-sama pelaku riba. Nah, baik kita akan bahas ikhwatillah jenis riba dalam kategori perdagangan. Ada satu patokan dan ini menjadi landasan umum terkait masalah riba dalam jual beli ini. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari sahabat Ubadah bin Somit. Jadi ceritanya, ikhwatillah, ada 6 jenis barang, yang 6 jenis barang ini mengandung unsur riba.
Kalau kita salah dalam memperlakukan 6 barang ini, maka kita akan terjerat dalam riba. Apa 6 barang itu? Rasulullah SAW menjelaskan secara detail. Kata Rasulullah, adzahabu bidzahabi, emas ditukar dengan emas lagi. Yang pertama emas ditukar dengan emas lagi. Yang kedua, wal fiddatu bil fiddati, perak ditukar dengan perak lagi. Yang ketiga, wal burru bil burri, beras ditukar dengan beras lagi. Was sa'iru bis sa'iri, gandum ditukar dengan gandum lagi. Yang keberapa selanjutnya? Yang keempat. Keempat atau kelima? Kelima. Wat tamru bi tamri, kurma ditukar dengan kurma lagi. Dan yang terakhir, wal milhu bil milhi, garam ditukar dengan garam lagi. Jadi ada 6 jenis barang yang mengandung unsur ribawi. Kalau kita salah memperlakukannya, kita akan terjerat dalam kungkungan riba. Apa saja? 1. Emas, perak, beras, gandum, kurma, dan garam. Maka Rasulullah SAW memberikan penegasan, bila mana kita melakukan semacam barter atau jual beli, syaratnya kata Rasulullah, mislan bimislin sawaan bisawain yadan biadin. Ada 2 syarat. Syarat pertama harus sebanding, tidak boleh ada selisih. Dan syarat yang kedua harus cash, tunai ketika itu juga. Harus bertemu di tempat. Istilahnya apa? COD. COD apa? Ketemu ya, bayar di tempat ya. Nah, terkait 6 jenis barang ini, ikhwatinkullah, para ulama mengkategorikan 6 barang ini ke dalam 2 kategori. Kategori pertama istilahnya samaniyah. Kalau istilah kita sebagai alat sah tukar, alat sah untuk membeli. Karena di zaman Rasulullah dulu emas dan perak itu fungsinya sebagai alat jual beli. Ya. Ada dinar, ada dirham. Kalau dikiaskan ke zaman sekarang ada rupiah, ada dolar dan seterusnya. Yang pertama ada istilahnya samaniyah sebagai alat tukar yang sah. Yang kedua ada al-qut ma'al kail. Kalau bahasa kita bahan makanan pokok. Ya, bahan makanan pokok. Nah, mari kita perhatikan. Jadi ada 2 kategori. Kalau emas dan perak kategorinya apa? Alat tukar. Sementara beras, gandum, kurma, dan garam kategorinya bahan makanan pokok. Tapi jangan tanya ke saya kenapa kok beras kenapa garam dimasukin ke dalam benda yang ribawi ini. Ini urusannya tawakuf hanya kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang menentukan itu semua. Nah, terkait hal ini, ikhwatullah, bagaimana cara kita agar terhindar dari jual beli yang mengandung unsur riba? Maka para ulama menyebutkan, ketika kita akan melakukan transaksi jual beli ataupun barter terkait 6 jenis barang ini, ada 3 kategori jual beli. Nah, kita agak sedikit harus fokus nih. Yang pertama, ada barter atau jual beli barang yang sejenis. Barang yang sejenis itu apa? Emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Maka syarat kalau kita ingin transaksi dengan barang yang sejenis, syaratnya kata Rasulullah, mislan bimislin yadan biadin. Syaratnya 2. Harus sebanding dan harus cash ketika itu juga. Saya ingin ngambil contoh. Kalau kita punya emas dalam bentuk kalung, kalungnya itu modelnya lama, mau ditukar dengan kalung model baru, maka syarat ini berlaku, ikhwatillah. 10 gram ya harus ditukar dengan 10 gram lagi. Tidak boleh ada selisih harga meskipun alasannya oh ini lama, oh ini cetakan baru. Atau biasanya kalau kita lebaran nih, mau mudik, kecuali lebaran kemarin, biasanya kan bawa oleh-oleh uang baru ya, cetakan baru. Biasanya ini kejadian di terminal-terminal nih. Kalau di bank sih nggak jadi masalah gitu. Kita ingin nuker nih uang 1 juta, 1 jutanya yang lama gitu ya, ingin tukar dengan 1 juta yang baru. Biasanya ada kelebihan nggak? Ada. Dan itu hukumnya haram, kategorinya riba. Karena kenapa? Barangnya sejenis, rupiah dengan rupiah lagi,
ya, atau emas dengan emas lagi, perak dengan perak lagi. Solusinya kalau kita ingin menukar emas dengan emas lagi, emas lama dengan emas baru, solusinya jual dulu emas lamanya, ya, lakukan ijab qabul, uangnya kita terima, sesudah itu kita beli emas yang baru. Itu solusi. Termasuk dalam hal ini tukar menukar beras. Beras Raskin ditukar dengan beras Cianjur atau Rojo Lele. Dua-duanya sama beras, ikhwatallah. Meskipun dari segi harga dan nominal beda jauh, tetap tidak boleh ada selisih. Maka solusinya jual dulu beras Raskinnya. Uangnya nanti belikan beras jenis yang lain yang lebih bagus. Nah, hal ini banyak yang nggak sadar dilakukan di masyarakat kita. Maka Rasulullah menegaskan, faman zada awistazada faqad arba. Siapa orang yang menambahkan, ini inisiatif sendiri, atau minta untuk ditambahkan, ada permintaan, faqad arba, maka dua-duanya telah melakukan tindakan riba. Jadi sama sekali nggak boleh ada kelebihannya. Bisa difahami ya, insyaallah ya. Oke, yang pertama barangnya sejenis emas dengan emas, perak dengan perak, dan seterusnya. Nah, yang kedua, barangnya berbeda tapi kategorinya sama. Kategorinya itu maksudnya apa? Tadi saya sebutkan 6 barang ini kan ada 2 kategori. Ada yang samaniyah, alat tukar, ada yang bahan makanan pokok. Nah, yang saya maksudkan barangnya beda. Yang maksud beda di sini adalah perak dengan emas. Tapi dua-duanya alat tukar. Ya, dua-duanya alat tukar, dinar dengan dirham. Maka dalam hal ini para ulama menegaskan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menegaskan, fa idza ikhtalaftum hadhil asya fabi'u kayfa syi'tum bi syartin yadan biyadin. Kata Rasulullah, bila mana 2 barangnya berbeda tetapi apa tadi istilahnya? Kategorinya sama, maka Rasulullah mengatakan silahkan kalaupun ada selisihnya. Perak dan emas kan pasti ada selisihnya. Tetapi syaratnya kata Rasulullah ya dan biadin, harus cash ketika itu juga. Tidak boleh diundur. Karena kenapa? Kalau diundur nanti kategorinya riba yad yang saya istilahkan tadi. Riba karena akibat telat memberikan barangnya. Makanya jual beli emas secara online gitu ya. Belinya sekarang, barangnya baru nyampe sehari 2 hari, itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena emas itu atau perak termasuk 4 barang yang lain, ini terkategorikan barang riba yang harganya cenderung fluktuatif. Maka kalau kita menukar emas dengan perak silahkan. Apalagi emas kan biasanya harganya jauh lebih mahal dari perak. Kalau ada selisih harga tidak jadi masalah, tapi syaratnya harus bayar cash di tempat itu juga. Nah, ini sebenarnya menjadi bahan evaluasi. Mohon maaf, saya bukan ingin mengkritisi ya, karena ada di beberapa bank syariah yang memiliki akad istilahnya murabahah emas. Jual beli emas dengan cara nyicil. Itu nggak boleh. Meskipun apa yang saya sampaikan ini agak sedikit menyalahi katakanlah apa yang dipatwakan oleh MUI dengan DSN ya, Dewan Syariah Nasional. Dari Dewan Syariah Nasional sudah mengeluarkan fatwa hari ini. Sebenarnya bukan hari ini, udah beberapa, mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu. MUI sudah mengeluarkan fatwa terkait boleh membeli emas dengan cara nyicil. Alasannya kenapa? Alasannya karena emas di zaman sekarang fungsinya berbeda dengan zaman Rasulullah dan para sahabat dulu. Kalau zaman dulu fungsinya sebagai alat beli, ya, alat tukar. Sementara sekarang emas itu digunakan sebagai perhiasan, investasi dan seterusnya. Alasannya seperti itu. Dan alasan yang lain, ada fatwa dari 2 ulama besar salafus saleh. Yang pertama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang kedua Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana keduanya pernah mengeluarkan fatwa terkait bolehnya tukar menukar emas, yang satu emas dalam bentuk dinar, koin, alat tukar, dan yang satu emas dalam bentuk perhiasan. Ya. Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim memberikan fatwa boleh ya tukar menukar antara 2 emas ini
dan ada selisih harganya. Alasannya kenapa? Karena kalau untuk kalung atau perhiasan membutuhkan biaya untuk memproduksinya, ada ongkos cetaknya. Itu yang dijadikan alasan oleh MUI saat ini. Cuman pertanyaannya ikhwatahillah, emas yang dijual oleh pihak bank dalam hal ini apakah emas dalam bentuk perhiasan atau emas dalam bentuk logam? Logam, batangan maksud saya. Dalam bentuk batangan. Sehingga kurang cocok dengan apa yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ajmain. Bahkan dalam hal ini sebenarnya di dunia ini ada semacam organisasi khusus yang mengatur terkait perbankan syariah. Sudah keluar aturannya sebenarnya bahwasanya murabahah atau istilahnya mungkin akad mencicil atau akad mengkredit itu tidak berlaku dalam 3 kondisi atau 3 jenis barang: emas, perak, dan uang. Ya, makanya secara hukum asal ikhwatillah, jual beli falas atau uang asing kalau niatnya untuk murni bisnis itu nggak boleh karena ada unsur gamblingnya. Tapi kalau niatnya apa? Nabung saja gitu, itu nggak jadi masalah. Gitu ya. Kayak secara umum termasuk dalam hal ini saya ilustrasikan jual beli mata uang asing, rupiah dengan dolar, boleh nggak? Boleh nggak? Sama jenisnya nggak? Sama jenisnya nggak? Jenisnya beda, tapi kategorinya sama, dua-duanya alat tukar. Gitu ya, alat tukar. Ya, tapi jenisnya beda, yang satu dolar, yang satu rupiah. Sehingga kalau ada selisih harga tidak jadi masalah. Tapi syaratnya harus cash, harus kontan di tempat. Tidak boleh diakhir-akhirkan. Ini jenis transaksi yang kedua. Kalau yang pertama sejenis dan sama kategorinya, emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, beras dengan beras. Syaratnya apa tadi? Ada 2 ya. Harus sama, tidak boleh ada selisih harga, tidak boleh ada selisih beratnya sekilo dan seterusnya, harus sama. Dan yang kedua harus cash. Yang kedua, jenisnya beda, tetapi kategorinya sama. Ya, seperti rupiah dengan dolar, emas dengan perak, atau beras dengan gandum, beras dengan apa lagi? Kurma dan seterusnya. Boleh ada selisih harga, tetapi tidak boleh ngutang, harus cash seketika itu juga. Dan yang terakhir, ikhwatihumullah, jenis barang yang beda kelompoknya, beda kategorinya. Tadi saya menyebutkan kan ada 2 kategori. Ada alat tukar, ada bahan makanan pokok. Maka ilustrasinya seperti uang rupiah dengan beras. Boleh nggak ada selisih harga? Boleh. Boleh nggak ngeredit, nggak mesti cash on hand gitu ya. Cash ketika itu juga boleh. Maka yang namanya ngutang beli beras nggak jadi masalah. Karena kenapa? Karena dua-duanya beda jenisnya. Ya, yang satu alat tukar, yang satu bahan makanan pokok. Dan Rasulullah SAW dalam hal ini, dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim menyatakan, man aslafa fi syai'in, siapa yang berutang terkait sebuah barang, maka kata Rasulullah, fa fi kaili ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajali ma'lumin. Syaratnya kata Rasulullah, pastikan barangnya jelas, ukuran atau timbangannya pun pasti, dan termasuk deadline waktu pembayarannya pun harus jelas. Ini sebagai contoh sederhana. Ada di antara saudara kita umpamanya minjem emas ke kita 10 tahun yang lalu, emasnya umpamanya minjem 10 gram. Baru kita bisa bayar hari ini ya, 2020. Bayarnya pakai emas atau pakai uang ya katanya? Pakai emas. Enggak boleh pakai uang meskipun alasannya umpamanya kita merasa keberatan. Dulu kan emas 10 tahun yang lalu segramnya mungkin hanya 100.000. Sekarang udah 1 juta umpamanya. Rugi dong saya. Maka dilihat bukan seperti itu. Maka lihat waktu itu kita minjemnya apa? Emas atau uang. Gitu ya. Nah, ini poin sederhana yang harus coba kita fahamkan sehingga jangan sampai kemudian kita terjerembab dalam akad dan transaksi yang salah. Jadi saya ulang lagi, ada 3 jenis transaksi ya.
Satu, sejenis dan kategorinya sama. Emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, dan gandum dengan gandum, dan seterusnya. Itu yang pertama. Syaratnya apa? Tidak boleh ada kelebihan dan harus cash. Yang kedua, barangnya beda tapi kategorinya sama. Emas dengan perak, beras dengan gandum atau dengan kurma. Boleh ada kelebihan tetapi tidak boleh mundur, harus cash ketika itu juga. Dan yang terakhir, barangnya beda dan kategorinya juga beda. Yang satu uang, yang satu beras umpamanya. Maka boleh ada kelebihan dan tidak apa-apa kalaupun tidak cash di tempat. Itu saja mungkin uraian sederhananya. Selanjutnya, tafadhal ikhwati sekalian, jikalau ada yang akan ditanyakan atau ditambahkan, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.